Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Hapar Lagadi, calon guru penggerak angkatan ke-11, asal sekolah UPT SMA Negeri 6 Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 di lingkungan sekolah saya, yaitu UPT SMA Negeri 6 Palopo. Selamat menyaksikan. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka agenda pembukaan dan sesi tanya jawab nanti dalam aksi nyata dimensi budaya positif. Namun pada hari ini kita awali dulu dengan pembukaan. Ada beberapa cara, yakni pembukaan. Saya selaku MC mengajak kepada para Bapak Ibu, mari kita membuka acaranya dengan memulai acara ini dengan membaca basmalah. Yang kedua adalah kata sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Disilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hapar selaku narasumber pada pagi hari ini, dan saya hormati Bapak Ibu serta diseminasi dengan praktik baik budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, di hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktik baik yang akan dilaksanakan oleh Bapak Hapar Lagadi Eskom. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, dan sekaligus saya mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ke depan ini mulai dari program ini dan kedepannya itu banyak melibatkan Bapak Ibu. Ini sebagai praktik baik dari kami calon guru penggerak. Jadi ini divideokan, kemudian dikasih masuk di YouTube dan akan dinilai oleh fasilitator. Dan salah satu praktik baik yang dilaksanakan ini yang melibatkan guru itu, ya ini diawali dari budaya positif ini. Minggu lalu kami sudah kolaborasi dengan Hapar. Saya juga punya tugas seperti ini, Bu Bapak, tapi minggu depan nggak lama sekali kepala aku tidak tahu mana mau buru-buru ini bisa. Dan hari ini kita dipantau langsung dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, karena kita mendapat rapor pendidikan tak tinggi 30%, makanya standby terus di atas. Saya arahkan saja ke ruangan di survei karena susah goyang anak-anak atas, tapi mungkin sudah paham juga Pak Irwan. Jadi dibawa di survei dia harusnya stay di atas untuk pantau ini BBM AMBK. Setelah AMBK nanti ini siswa besok kita lagi nanti Bapak Ibu mau mengisi lagi namanya Sulinjar, survei lingkungan belajar, nanti ada waktunya lagi. Jadi
saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh Pak Hafal selaku pematerinya. Walaupun kita sering bekerja sama dan Pak Hafal juga tentunya, dan saya juga kan baru belajar kan pada hari. Jadi ya bisa nanti ya apa namanya saling berbagi apa yang kita ketahui. Seharusnya juga kebetulan Ibu Hadanti itu kan pengajar praktik, jadi dia memantau. Tapi karena beliau bertugas selama kurang lebih 4 hari di utara, karena anak pengajar anak CGP-nya juga dibawa, jadi sedangkan di waktu ini sudah sangat mepet. Bahkan kalau saya tidak salah sampai minggu depan. Saya tanya Pak Hafar, bilang ini Pak Hafar, karena saya tanya fasilitator itu tidak boleh sama-sama, harus individu. Jadi saya bilang baru saya bikin naskah kita individu. Kalau kita sudah siap ya sudah bikin. Kalau saya nanti bikin. Jadi untuk mempresentasikan waktu kita, insya Allah mudah-mudahan kalau bisa 1 jam ke depan ini akan oleh Pak Hafar. Jadi Bapak Ibu juga yang ada rencana nantinya untuk ikut CGP, ya seperti inilah yang Bapak Ibu akan lakukan ke depannya. Jadi kalau ada ini juga kepada Bapak Hafar, kiranya nanti bisa saling kerjasama, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu calon guru penggerak, mari kita simak. Semoga ini bisa jadi masukan buat kita untuk lebih aktif nanti ke depan, lebih lancar dan bisa memajukan kegiatan belajar mengajar di Seminari Sunan Palopo yang otomatis bisa meningkatkan kualitas daripada sekolah kita yang sementara masih mencari jati dirinya. Oleh sebab itu, mari kita membuka acara ini, sesi pertanyaan, dan sebelumnya mungkin ada sedikit arahan dari Bapak Hafal Wandani sebagai CGP Angkatan 11 Kota Palopo, UPT SMA Negeri 6 Palopo. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palopo. Namun sebelumnya itu saya akan buka tabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai kegiatan kita. Jadi kegiatan kita ini tujuannya saya selaku CGP untuk berkolaborasi tentang apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, terutama dalam modul yang judulnya budaya positif. Salah satu tugas dan pekerjaan kami adalah harus membuat aksi nyata yang dalam kegiatan ini, seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sebelumnya sudah menyita waktu, walaupun melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kelas, tetapi mau memberi diri untuk hadir sepenuhnya di ruangan ini. Kita sama-sama belajar. Saya cuma pertama masuk bersama Kepsek di guru penggerak, calon guru penggerak. Nantinya mudah-mudahan ada yang mengikuti. Baik, kita mulai saja. Jadi nanti ada kesepakatan saya lanjut. Karena kita sudah mengajar di kelas, tentu ada yang marah, ada yang senang, dan seterusnya. Begitulah kita yang diajarkan di CGP. Bagaimana menciptakan suasana belajar menyenangkan.
itu dulu yang diciptakan sebelum memulai pembelajaran. Itu yang saya lakukan mulai sekarang. Jadi Bapak Ibu yang tadi marah-marah di kelas atau yang menegur, saya undang berdiri. Mudah-mudahan bisa, yang bisa berdiri silakan Bapak Ibu. Ayo berdiri. Berdiri. Yang marah-marah, yang senang, silakan. Jadi ada tampil di atas ice breakingnya. Awal pertama, jadi berhitung saja Bu. Tadi Ibu jadi mulai dari sini satu ke sana, terus ini terus. Salah satu tujuannya kita bisa mengetahui jumlah siswa ada di kelas. Silakan Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 25, maunya dari sini, 26, 27. 28 ya sama Ibu Mary. Oke, jangan. Ya, baik. Jadi salah satu budaya positif yang dilakukan di sekolah kita pertama adalah senyum. Nah, senyum. Jadi berhadapan dengan yang berdekatan, kemudian salaman. Nah, tapi yang sejenis, maaf ya, yang sejenis, yang berlawanan jenis jangan. Yang berlawanan jenis ya jangan, yang sejenis saja. Saya yang ada aturannya tidak boleh. Jadi yang sejenis misalnya 1, 2 boleh. Ya, kemudian salaman. Bersalaman Ki. Ya, ketika sudah bersalaman jadi yang satu menyesuaikan saja, yang tidak ada pasangannya. Lihat saja ke depan. Jadi caranya ya bersalaman jangan dilepas, kemudian tatap matanya. Setelah tatap matanya mulai senyum. Kemudian setelah senyum saya hitung sampai 10 kali. Ada tidak perubahan? Ya. Bisa siap? Siap? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tahan dulu. Ya, baik, silakan duduk, Bu. Ini salah satu metode yang luar biasa buat saya. Nah, ini kesaksian saya. 3 hari saya tidak mau bicara sama anak saya. Di Bombe, di mobil pun begitu gara-gara persoalan. Begitu seterusnya setiap ketika kita marahan. Ternyata setelah saya belajar CGP, satu metode yang menjadi suasana bisa berbaur kembali, metode ini. Kenapa saya lakukan? Saya pegang sendiri. Saya pegang tangan anak saya, setelah saya pegang, kemudian tatap mata saya, dia tatap, langsung ketawa. Kenapa ketawa, Nak? Muka Bapak lucu. Sudah mulai kita yang berinteraksi. Dan seterusnya, selama itu kalau kita marahan, bahkan biasa 1 minggu tidak mau bicara, naik di mobil, turun tanpa bicara dan ini. Tapi setelah kita lakukan, ternyata salah satu metode bisa menyelesaikan persoalan harus dilakukan dengan senyum. Bapak Ibu, bisa dilakukan di kelas? Bisa. Boleh. Saya sudah terapkan. Tadinya yang malu-malu, ternyata setelah belajar bisa. Dan awal dari disiplin positif adalah itu. Baik, kita lanjut saja kesepakatan. Jadi begini yang kita lakukan di kelas. Yang pertama itu saya bisa tawarkan boleh siswa ke
peserta didik kita. Jadi silakan dibaca, ada 6 item di situ. Silakan seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengar. Kemudian keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kelima, berpartisipasi penuh. Kemudian yang keenam, mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang gembira. Jadi usahakan hati kita gembira supaya gampang belajarnya. Baik Bapak Ibu, kita sepakati atau ada masukan dari Bapak Ibu? Jadi saya di depan supaya gampang berinteraksi. Ada? Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sepakat? Sepakat? Oke, kita sepakat. Kita lanjut. Tahapan materi saat ini yang saya akan bawakan adalah ada 6 indikator. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini tahapan yang kita mudah-mudahan bisa dapat selesai 1 jam ke depan. Baik, kita lanjut. Nah, disiplin positif. Nah, sudah kita dengar pada pertemuan penerapan disiplin positif. Tapi saya mengingatkan bahwa disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan penuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Dan disiplin di sini adalah sikap perilaku seseorang yang refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi tidak dalam jangka waktu sesaat, pendek, tetapi berkelanjutan. Nah, disiplin positif dalam kurikulum Merdeka ini berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bapak sudah Ibu tahu, berkolaborasi. Kemudian yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaan saya begini, apa yang dimaksud dengan motivasi? Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan motivasi? Ada yang bisa? Dorongan? Iya. Wah, Suwandi, silakan. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya, motivasi itu adalah sebuah keinginan yang berasal dalam diri sendiri, yang kemudian keinginan itu nantinya akan menjadi sebuah motivasi buat kita, menjadi sebuah semacam suplemen untuk berbuat sesuatu. Itu motivasi untuk saya. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Suwandi. Iya, Ibu Eva juga kita beri aplaus. Dorongan, kata kunci dorongan. Tapi di sini yang dimaksud adalah motivasi dorongan yang lahir dari internal diri kita sendiri. Seperti yang ini, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Ataukah ada stimulus baru kita melakukan motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya ini tadi ada stimulusnya baru kita mau tergerak bermotivasi untuk melakukan itu. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang pertama tadi motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kemudian saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Nah, ini yang diharapkan. Poin 1 dengan poin 2 itu bagaimana supaya kita meminimalkan. Yang poin yang ketiga,
inilah yang ada di kurikulum Merdeka. Seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas atau sekolah. Pernyataan atau kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan produktif di dalam kelas. Keyakinan ini biasanya terdiri dari nilai-nilai norma dan harapan yang dipegang oleh semua anggota kelas untuk mendukung perilaku yang baik dan saling menghargai. Ini yang dimaksud. Nanti kita ini lanjut next. Nah, ini tujuan keyakinan kelas. Yang pertama itu membangun lingkungan yang aman dan positif. Dengan adanya keyakinan kelas, semua siswa merasa aman dan dihargai, yang mendukung suasana belajar yang kondusif. Kemudian yang selanjutnya, menanamkan nilai-nilai positif. Keyakinan kelas menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, rasa hormat, dan kejujuran yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Seterusnya sampai poin yang ke-5 bisa dibaca ya. Mendorong partisipasi dan kerjasama, siswa murid sama merasa lebih terlibat dalam proses belajar karena mereka turut serta dalam pembentukan keyakinan yang mendorong kerjasama partisipasi aktif. Contoh kalimat keyakinan kelas. Kami selalu berbicara dengan sopan dan saling menghargai satu sama lain. Ini kalimat positif. Kemudian yang kedua, kami bertanggung jawab atas tindakan kami dan selalu berusaha untuk belajar dari kesalahan. Jadi intinya di sini bahwa kesalahan yang kita lakukan adalah suatu pembelajaran. Itu intinya. Kemudian yang ketiga, kami datang ke kelas tepat waktu dan sikap untuk belajar. Kemudian yang keempat, kami menjaga kebersihan dan kerapian kelas demi kenyamanan bersama. Kemudian yang kelima, kami bekerja sama dalam tim dan membantu teman-teman yang membutuhkan. Intinya di sini, ketika kita membuat kesepakatan, keyakinan kelas dalam pelajaran kita, ialah jangan kita yang membuat draftnya. Kenapa? Karena bukan kita yang mau mentaatinya, tetapi berikanlah kepada siswa untuk berkreasi sendiri, memberikan pendapat, kemudian kita sepakati, karena mereka lah yang akan menaati keyakinan kelas itu tanpa ada konsekuensi atau sanksi. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Tetapi kalau kesepakatan kelas, tentunya ada keterlibatan kita. Kita yang bikin, kemudian ditawarkan kepada peserta didik. Nah, ini yang menjadi kendala. Bisa saja siswa mengatakan, bukan saya yang bikin, Bapak yang bikin. Nah, itu. Tetapi kalau mereka yang bikin, ketika mereka langgar, kita kembalikan kepada mereka. Kamu yang bikin. Itu sepakati. Itu intinya. Oke. Yang berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sering kita lalaikan juga. 5 kebutuhan dasar manusia dalam nanti segitiga restitusi harus diperhatikan. Yang pertama itu di dalam tengah itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti sandang pangan, finansial. Kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, di sampingnya itu lingkaran 4 kebutuhan dasar. Nah, misalnya diterima, disayang di dalam keluarga dan teman. Kemudian kesenangan, ya jalan-jalan bersama keluarga, bebas mencurahkan isi hati. Nah, kita mengajak peserta didik kita untuk bagaimana bisa terbuka dengan kita setiap ada persoalan, masalah. Kemudian
yang penguasaan. Nah, ini penguasaan. Jika misalnya ada anak-anak kita yang maunya menang sendiri, solusinya apa? Kasih dia tanggung jawab, karena dia kebutuhannya tidak terpenuhi dalam penguasaan. Berikan dia tanggung jawab. Misalnya kasih dia ketua kelas, kasih dia ketua dalam kelompok dan seterusnya. Tetap kita dampingi dan kita tuntun. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kalau kita refleksikan diri kita, di mana lebih dominan? Oke. Saya mau tanya dulu. Saya ikut CGP, langsung saya katakan, Pak, saya dominannya di penghukum. Terus, karena itu yang saya lakukan, dan itu yang saya alami. Nah, kita lihat perilaku kontrol negatif. Penghukum membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, kalau menghukum, menghardik, menunjukkan, ya, kemudian menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kalau teman, nah ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Itu yang kita lakukan. Nah, ternyata posisi kontrol diri manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kuncinya. Dan di kurikulum Merdeka disiplin positif yang diharapkan adalah posisi kontrol manajer sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan bisa dilihat ya, perilaku kontrol positif, kontrol diri tersendiri dia. Nah, ini yang diharapkan sampai hasilnya menguatkan watak dan karakter peserta didik. Nah, kalau misalnya menghukum, nah ini memberontak, pendendam, kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong, sering terjadi. Kemudian teman, ketergantungan kepada kita sebagai guru. Kemudian pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, lihat, dia akan melakukan itu. Lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku dan seterusnya. Semua kemudian model berpikir. Kalau stimulus respon, berpikir menang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah itu. Lanjut. Nah ini paradigma. Silakan dibaca. Nah, dengan penemuan-penemuan ini, kemudian apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, ya, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini diteliti, nggak sembarang untuk memberikan statement seperti ini. Nah, kita masuk penghukum. Ini bisa dibaca, ya. Contoh, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat,
kapan bisa datang tepat waktu? Itu kalimat-kalimatnya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini misalnya patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah dan seterusnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini kalimat-kalimatnya ya, lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu. Nah, ini pembuat bersalah. Saya lanjut pembuat ini kalimat-kalimatnya. Hasilnya murid akan merasa bersalah dan mengecewakan Bapak Ibu. Nah, teman, ini ayo bantulah demi Bapak ya. Kita belajar mengajar, tapi ini sudah dalam posisi kontrol netral, belum positif. Tadi yang negatif, penghukum dengan pembuat rasa bersalah, itu negatif. Sekarang masuk pada posisi kontrol teman, itu netral. Nah, seperti ini yang kita sering lakukan. Kemudian ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada kita. Kemudian pemantau. Nah, ini peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, kita sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan seterusnya. Nah, ini contoh. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kemudian guru mengatakan, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang ada, yang harus dilakukan bila terlambat dan seterusnya? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah dan seterusnya. Saya next saja supaya nanti lebih bagus kita berinteraksi. Nah, manajer di sini. Ini yang penting. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti inilah contohnya. Nanti saya akan berikan tugas untuk bagaimana melakukan tahapan-tahapan restitusi. Nah, di sini selanjut ya. Nah, sekarang kita masuk. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan kita sharing. Santai saja, silakan. Kalau iya, Pak Suwandi, masalahnya ini tidak sampai jadi. Terima kasih Pak pemateri selaku pemateri tunggal pada kesempatan ini dan salah satu tahun guru tunggal Kota Palu angkatan 11. Saya punya semacam kasus mungkin yang mungkin saya pribadi meminta saran bagaimana cara penanganannya, dan ini terjadi dan tengah terjadi, dan kebetulan saya juga orang yang bagian yang mungkin bertanggung jawab dalam hal ini. Ada satu sekolah itu ternyata kemarin ada berita siswa itu Pak di handphonenya itu ditemukan video-video yang seharusnya mereka tidak konsumsi. Pasti kita sudah paham yang saya maksud. Sehingga ketika HP itu diambil oleh wali kelasnya dan dia sampaikan di media sosial, artinya di grup sekolah, sehingga yang menyampaikan ini, Pak, maaf saya tidak menyudutkan, adalah alumni guru penggerak sendiri. Dia langsung membuat polling di WA sekolah itu. Dia katakan, Bapak Ibu, siapa yang setuju handphone dilarang dibawa ke sekolah? Ya, komen di situ. Nah, yang saya mau tanyakan dan saya juga disampaikan,
Dia bilang bagaimana menyikapi masalah ini. Terus saya sampaikan bilang harusnya itu di kurikulum Merdeka tindakan yang dilakukan itu adalah tidak dibenarkan. Saya belum bisa juga menyampaikan secara bagaimana idealnya karena saya juga mendapatkan materi ini baru sebatas ya mungkin kalau dibilang baru kulit-kulitnya. Nah oleh karena itu di kesempatan yang sangat baik ini saya meminta tanggapan dari Bapak selaku pemateri disiplin positif dan seterusnya bagaimana menyikapi kejadian tersebut jika itu terjadi dan terus terang Pak ini sudah terjadi dan dalam hal bagaimana mengatasi masalah itu Pak. Terima kasih saya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak pertanyaannya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Kita diberikan semangat tentang itu. Jadi persoalan masalah tentang video yang tidak sesuai dan melanggar, apalagi murid ya yang didapatkan dalam video-video tersebut. Nah, salah satu cara Pak, salah satu cara yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka yaitu kita sebagai posisi manajer. Kemudian yang kedua, pahami kebutuhan dasar murid tersebut. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan segitiga restitusi. Jadi ketika sudah terupload seperti itu, karena ini saya belum jelas apakah ini tapi individu, tentu kita langkah awal yang kita mau lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jadi caranya kita panggil. Kemudian setelah itu kita berkomunikasi. Kita mau optimalkan dulu. Caranya kita panggil, "Nak, kamu tahu maksud saya memanggil?" Setelah itu kalau dia bilang katakan tidak, kemudian kita dekati dengan menstabilkan keadaannya. Kita sampaikan bahwa, "Nak, apa yang kamu lakukan dalam mengekspos hal-hal yang tidak sesuai dengan ini, apakah itu menurut kamu salah?" Kita memancing, apakah itu salah atau benar menurut kamu? Memang harus dipraktekkan, tidak bisa tidak. Tergantung dari apa jawaban dari anak tersebut. Nah, intinya di situ kita stabilkan dulu, jangan dalam kondisi menghukum, mendesak anak peserta didik itu tidak. Tetapi kita harus menggali, mencari tahu maksud dan tujuannya. Setelah itu kita langsung masuk dalam validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan, "Nah, yang kamu lakukan itu adalah benar atau salah?" Tentu dia jawab, "Salah Pak." Terus kalau salah, apa menurut kamu gagasan yang kamu lakukan untuk menyelesaikan persoalan? Setelah itu kemudian dia jawab bla 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 bla, kemudian kita tanya lagi. Selain dari minta maaf misalnya, "Saya akan minta maaf" dan seterusnya. Baik, kamu akan minta maaf. Selanjutnya, apa ada cara lain selain dari minta maaf untuk hal yang kamu sudah buat tadi? Itu kita gali. Yang kamu lakukan adalah mencoreng nama sekolah dan sebagainya, terutama diri kamu sendiri. Seperti itu. Nah, setelah itu ketika dia mengatakan bla bla bla, setelah itu baru kita tanya keyakinan. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, saya juga sudah melakukan, tetapi tidak sempurna. Di terakhir jarang kita mengatakan, "Nah, kamu yakin dan percaya
dengan apa gagasan yang kamu sampaikan ke saya, ke Bapak, itu kamu yakini? Kita tengok. Dan kamu sendiri yang memberikan solusi, dan kamu yakini kapan kamu mulai, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita pantau, kita tuntun peserta didik kita. Ingat, dalam mendidik bukan lagi menghukum, bukan lagi memberikan bersalah dan seterusnya, tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru mampu untuk mencarikan solusi dari masalah secara logis. Kalau menurut saya seperti itu Pak yang kita lakukan, dan secara kelembagaan sekolah, tentu yang terlibat di dalam di situ orang tua dan guru dan pimpinan sekolah. Itu kita berdiskusi dalam menyelesaikan persoalan. Tetapi nanti di materi terakhir segitiga restitusi, bagaimana caranya? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipaham, dan kekurangan dan keterbatasan saya untuk meyakinkan Bapak Ibu, itulah kekurangan dan keterbatasan saya. Bagaimana Pak Sondi? Ya Pak, terima kasih. Jadi solusi yang bisa saya dapatkan, dan ketika nanti saya dipanggil selaku perwakilan orang tua siswa, mungkin itu yang akan saya kembali sampaikan. Terima kasih Pak. Iya. Baik, masih ada? Sebelum kita lanjut, nah kita lihat tugas. Nah ini contoh pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini yang selalu bisa kita lakukan dan sampaikan ke anak-anak. Nah, siapa yang mengatakan? Ya, silakan. Oke, terkait dengan pernyataan sama yang dipaparkan tadi sebelumnya, bahwa kamu lagi yang lambat. Sedangkan ada anak-anak yang jika diberikan kebijakan dilembut-lembuti malah semakin lembut. Bagaimana solusinya? Iya, terima kasih. Jadi peserta didik kita itu kan berbeda karakter, ada yang keras, ada yang dilembut-lembut, baru ini. Nah, kita nanti saya jelaskan di restitusi Bu, Bapak Ibu. Saya belum sampai di sini. Ya, luar biasa pertanyaannya. Ini jawabannya. Pembuat orang merasa bersalah. Kalau yang kedua penghukum, teman, pemantau. Nah, ini yang manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dikembalikan ke dirinya sendiri. Karena disiplin positif itu adalah tanpa paksaan, tanpa tekanan. Mulailah dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir penghukum. Nah ini pendapat. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun. Ini yang saya yakini. Nah ini dalam diagramnya peraturan kelas, di dalam keyakinan, lingkungan positif, budaya positif. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab. Jadi bukan lagi di keyakinan kelas. Selalu kembalikan bukunya. Apa maknanya di situ? Tanggung jawab. Begitu. Makanya saya pertama melakukan kesepakatan kelas. Ketika sudah dilakukan dengan baik, baru masuk pada keyakinan kelas. Nah, ini contoh dihukum oleh penghargaan, sampai penghargaan merusak hubungan. Ya, bisa ya, penghargaan yang tidak punya prestasi terkucilkan dan seterusnya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu salah satu contoh. Next. Nah ini kita masuk sekarang. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikuatkan adalah oleh proses. Ciri-cirinya ada. Ini kalimat, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau kita yang menawarkan, berarti kita yang menentukan itu paksaan. Karena yang menjalannya orang lain tidak. Seperti dalam pembentukan keyakinan kelas. Lihat ke dalam dirinya. Kemudian selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian kedelapan, ini fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, nah ini prosesnya. Saya jelaskan. Segitiga restitusi. Pertama itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimatnya ada di bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar tidak? Benar. Jadi jangan menjustis orang. Ya. Kita juga pernah membuat kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa saja kita pernah melakukan seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah itu kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ditanyakan. Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Setelah itu masuk menanyakan keyakinan. Nah, ini yang sering kita abaikan. Dua poin itu kita sudah lakukan, Bapak Ibu yang hebat. Tapi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kadang kita tidak lakukan karena kita belum paham. Nah, setelah itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi di dalam kesepakatan kelas. Kemudian yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya pembohong. Apakah sikap pembohong baik? Tidak. Terus kalau tidak, mau tidak seperti orang pembohong? Tentu tidak. Terus kalau seperti itu, apa gagasan kamu untuk tidak berbohong lagi? Dia akan muncul kan sendiri. Setelah itu kita berikan keyakinan, yakin tidak untuk mau melakukan, karena dia sendiri yang muncul dari dirinya sendiri untuk menjawab solusi. Jadi kita bantu seperti itu. Ini contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu cara menstabilkan. Kalau kita juga dikatakan begitu, walaupun dalam kondisi marah-marah tidak apa, tapi kalau kita disambut dengan baik, omong kosong itu, kita tidak akan reda. Tetapi kalau kita juga dalam kondisi marah, terus dihadapi dengan marah, nah tentu. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu tidak tertarik apakah mencari tahu siapa yang benar dan seterusnya kalimat itu. Nanti saya kasih contoh dan kita praktekkan. Validasi tindakan yang salah ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita membangkitkan dia. Tadinya contoh persoalan
bertengkar sama temannya, kemudian saling memukul. Nah, ini kata-kata ini yang bisa kita pakai. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Tentu pasti dikatakan ketika kita dihina ini, pasti jawabannya saya malu dan saya mempertahankan harga diri saya. Ya kan begitu? Nah, tetapi apa yang kita tanyakan? Apakah tidak ada cara lain untuk melakukan, mempertahankan diri kita selain dari apa yang kamu lakukan tadi? Itu berarti makanya di sini intinya seperti kisales. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini apa nilai-nilai, nilai kelas yang ideal dan seterusnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu. Dan kesaksian saya sudah terapkan di keluarga saya, ternyata luar biasa. Saya terapkan di organisasi saya, di gereja saya. Persoalan sudah berapa selesai, saya lakukan dengan restitusi. Betul. Terakhir keyakinan. Mereka sendiri yang ambil jawabannya, dia temukan sendiri dan sampaikan. Jadi setelah diyakini, kembali tidak ada lagi ocehan-ocehan dari di luar, karena satu kuncinya. Ketika dia mengatakan, ketika dia mengatakan lagi di luar persoalan-persoalan, kita kembalikan ke dia bahwa gagasan dan ide itu adalah keputusan kita bersama, dan kamu sendiri yang memunculkan solusi tersebut. Itu kata kunci. Ini contoh. Ya, baik. Nah, siapa yang bisa sebelum itu ada pertanyaan? Ya, silakan. Karena ini melakukan dalam disiplin dan kita akan lakukan setiap hari. Itu. Saya minta keaktifan kita, karena saya juga dituntut untuk memperadakan. Misalnya contoh, percakapan siswa terlambat masuk kelas. Nah, ini saya ambil contoh di kelas kita, di kelas 11. Menstabilkan identitas. Pandi, saya tahu kamu adalah siswa yang pintar dan memiliki potensi besar. Saya percaya kamu bisa memberikan yang terbaik dalam setiap pelajaran. Itu menstabilkan identitas. Kemudian Pandi menjawab, terima kasih Pak, saya memang ingin selalu memberikan yang terbaik. Ini yang saya lakukan. Kemudian bagaimana validasi tindakan yang salah? Guru, namun saya perhatikan bahwa kamu sering terlambat masuk ke kelas akhir-akhir ini. Tentu saja ini membuat kamu kehilangan beberapa hal penting di awal pembelajaran. Kemudian Pandi, iya Pak, saya sadar kalau saya sering terlambat dan itu membuat saya ketinggalan pelajaran. Sekarang menanyakan keyakinan. Di sini, apa yang kamu pikirkan tentang pentingnya datang tepat waktu ke sekolah? Ditanya untuk meyakinkan. Bagaimana keterlambatan ini mempengaruhi pembelajaranmu dan teman-temanmu? Pandi, saya tahu datang tepat waktu itu penting. Kalau terlambat saya jadi tidak tahu materi yang dibahas di awal. Itu juga bikin saya jadi susah mengikuti pelajaran. Bagaimana menurutmu kita bisa memastikan bahwa kamu datang tepat waktu setiap hari? Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu? Dia berpikir. Kemudian mungkin saya harus tidur lebih awal, Pak. Kadang saya tidur terlambat karena main game misalnya.
Karena ada sesuatu, saya akan coba mengatur waktu lebih baik. Itu contoh salah satu. Yang tahu di sini adalah Bapak Ibu. Tapi tahapan-tahapan 3 restitusi itu adalah merefleksikan kepada anak dari apa yang dia perbuat. Kita menstabilkan, kemudian kita memberikan validasi tindakan yang salah, kemudian memberikan keyakinan kepada murid untuk berbuat yang lebih baik. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini salah satu contoh. Ya. Tidak ada? Patrina. Terima kasih kalau tidak ada. Nah, ini contoh kalau siswa menyontek saat ujian. Ini salah satu contoh. Nabil, saya tahu kamu adalah siswa yang jujur. Nah, di sini kan dituntut kejujuran. Kita dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal ujian sendiri. Nabil, saya memang berusaha, Pak. Saya ingin dapat nilai bagus. Masuk dalam tindakan validasi tindakan yang salah. Namun menyontek adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung di sekolah. Itu juga tidak adil bagi dirimu sendiri dan teman-teman. Kemudian saya tahu, Pak, saya merasa bersalah karena menyontek, tapi saya benar-benar takut tidak bisa menjawab soal. Kemudian menanyakan, menurutmu mengapa kejujuran itu penting? Kemudian tentang saat ujian, apa yang bisa terjadi jika kita tidak jujur? Kejujuran itu penting, Pak. Karena kalau kita menyontek, kita cuma menipu diri sendiri. Kalau ketahuan, kita bisa dihukum dan itu bisa bikin kita tidak dipercaya lagi. Nah, kita kelimanya. Bagaimana kamu bisa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian tanpa harus menyontek? Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkanmu lebih baik di masa depan? Mungkin saya harus belajar lebih rajin, Pak. Saya juga bisa minta bantuan teman guru kalau ada yang tidak saya mengerti. Dia sendiri yang temukan, bukan kita. Karena kapan kita niscaya siswa murid akan takut kepada kita. Tetapi kalau dia yang temukan sendiri, kita gali, dia jawab sendiri untuk dirinya. Nah, dengan menggunakan restitusi yang segitiga. Seperti itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya, respon siswa dalam percakapan restitusi menunjukkan proses refleksi. Ya, refleksi sama juga kalau kita mengajar. Saya 20 tahun lebih mengajar, 1 kali 2 kali yang namanya refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Tapi setelah saya ikut guru penggerak, ternyata setiap pembelajaran harus ada refleksi pembelajaran antara siswa dengan kita, yaitu 4P: peristiwa, perasaan, pengalaman, penerapan. Di situ yang kita tahu. Dan tertuanglah siswa. Ada yang mengatakan, Pak, kalau mengajar menerangkan cepat sekali. Introspeksi. Bukan kesalahan kita saja, kesalahan siswa, tapi mari kita introspeksi diri kita. Seperti itu. Itu kuncinya. Kemudian terhadap tindakan yang salah, kesadaran akan dampak serta kemauan untuk menemukan solusi yang lebih baik di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa menyadari kesalahan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan berkomitmen pada perubahan positif. Itu yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Makanya dia prinsipnya adalah menang, berkarakter kuat lewat segitiga restitusi. Ya, Tuhan itu memberikan kita tepat pada waktunya. Saya berubah, mungkin Tuhan tunjukkan masuk di guru penggerak supaya karaktermu itu tidak seperti itu. Betul, Bapak Ibu.
Tanya di kelas yang saya ajar sekarang, semenjak awal pembelajaran, saya tidak pernah marah-marah. Saya tidak pernah marah-marah. Tanya wanita, pernah nggak Bapak? Bahkan saya restitusi ada 10 siswa di dalam tidur. Saya komunikasi. Saya sudah videokan temannya. Tapi mulai berubah. Memang tidak semudah yang kita mengatakan langsung berubah, tidak. Tetapi butuh proses. Sama dengan kita. Kita kan cetakannya penghukum. Maka kita juga melakukan penghukum. Tapi kalau kita cetakannya seperti manajer, pasti kita juga akan melakukan seperti itu. Itu yang saya paham. Nah, makanya Bapak Ibu yang muda-muda silakan masuk di guru penggerak, karena di situ kita ditimpa sesuai dengan profesi kita dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Ingat, umur ditambah umur 57 tahun. Kenapa saya juga selalu mengatakan berpendapat di calon guru penggerak? Saya katakan, kenapa itu guru-guru muda saja yang bisa masuk? Tolong guru-guru tua, karena guru-guru tua punya emas, banyak pengalaman dalam mendidik, membina anak. Beda dengan yang muda, pengalaman masih kurang. Itu. Tapi ternyata umur 50 Terima kasih kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan tentang restitusi. Cuma pertanyaan saya adalah seperti ini, karena kan karakter anak-anak itu kan berbeda-beda, Pak. Jadi respon mereka terhadap setiap pertanyaan yang kita berikan pasti berbeda-beda. Ya, tadi sudah jelas bahwa dalam hal ini ada yang tanya jawab dan juga ada respon langsung dari siswa. Tapi masalah yang biasa juga kita jumpai adalah siswa kalau ditanya langsung diam atau hanya ketawa-tawa. Jadi kita tidak jelas apa maunya. Nah itu. Jadi bagaimana menghadapi siswa seperti itu? Karena terus terang siswa seperti itu biasa membuat kita juga agak jengkel. Ya, kita tidak tahu apa maunya, ditanya tidak ada jawaban atau mungkin hanya tertawa saja. Ya itu. Kalau tadi mungkin yang Bapak sudah jelaskan, ya sudah jelas karena memang ada respon dari siswa. Ya, siswa aktif menjawab setiap pertanyaan kita. Dan kita sudah tahu apa yang mereka inginkan. Cuma pertanyaannya bagaimana dengan siswa yang tidak merespon atau tidak menjawab dan mungkin hanya memberikan respon yang lain, misalnya tertawa dan sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi luar biasa pertanyaannya ini. Sama-sama kita belajar. Jadi bagaimana siswa ketika kita ajak berkomunikasi, nah kita direspon ketawa-ketawa dan seterusnya. Oke, saya pernah alami ini dan sering. Tapi satu intinya sabar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita gali dalam artian begini, kita ubah untuk stabilkan. Maaf nak, saya bertanya kepada nak, pertanyaan saya kepada nak, terus dia jawab ketawa-ketawa. Kemudian kita tanya, nak, apakah ketika kamu ditanya ya, sama orang dan seterusnya jawabannya ketawa-ketawa, atau sebaliknya, apakah ketawa itu hal yang baik atau hal yang buruk ketika bertanya? Itu diganggu, kita kasih pertanyaan. Apakah ketika orang bertanya kepada kita, kemudian kita jawab ketawa, apakah itu perbuatan salah atau benar? Memang satu kelemahan dalam restitusi adalah ketika murid tertutup. Itu kelemahannya. Tidak mau terbuka kepada kita untuk diajak berkomunikasi. Tetapi kami ini sudah ketawa, berarti ada respon. Nah, gampang saja. Kalau ketawa, terus apakah jawabannya itu ketawa? Kita gali, itu saja. Bangunlah
hubungan emosional kita kepada peserta didik kita. Nah, itu. Nah, sikap ketawa, apakah itu sikap baik atau tidak? Tentu ada respon. Atau masih ketawa ketika kita kasih pertanyaan? Masih ketawa? Ah, iya. Nah, ketika kita tanya, apakah ketawa ketika ada orang bertanya kepada kamu, nah, terus jawabannya ketawa. Apakah itu bagus atau tidak? Itu kita tanya. Pasti ada dua, bagus, tidak. Kalau dia katakan bagus, menurut kamu sikap ketawa ketika ditanya untuk dirinya ini benar atau tidak? Begitu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Nah, itu makanya kita praktekkan. Bisa kita praktekkan, Bu. Nah, itu. Kalau kita di sana di CGP masing-masing guru berperan sebagai ini dan seterusnya yang dilakukan penerapan disiplin positif itu. Tetapi betul-betul kita dalam kondisi yang seperti orang yang siswa atau peserta didik, kondisi saya yang tidak menghargai gurunya seperti yang disampaikan Ibu ini. Kesalahannya yang dibuat adalah tidak menghargai gurunya ketika bertanya. Itu saja. Digali. Apakah perbuatan kamu ketika ditanya kamu merasa senang? Jadi proses restitusi itu tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Tidak semua. Ada yang bisa kita lakukan langsung validasi tindakan yang salah, tidak menstabilkan identitas, boleh tergantung dari situasi kondisi persoalan. Nah, yang disampaikan Ibu Eva mengenai tentang atau murid. Jadi ingat gitu, jangan sampai kita bilang kurikulum merdeka bebas, beda. Itu tujuannya adalah memberdayakan, mengajarkan peserta didik kita untuk belajar memulai dari dirinya sendiri, memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif. Saya kira itu, terima kasih. Oke, itulah pencerahan dari narasumber. Semoga atau masih ada yang lain, disilakan Ibu Patrina, disilakan buat Bapak Ibu lagi. Saya kira buat samping gua. Ke sungai lihat ikan. Cakep. Ikan besar buat gempar. Cakep. Pagi tidak sarapan, ini terasa lapar. Iya. Oke, sekian dari saya. Dari permohonan maaf saya mewakili narasumber. Mungkin hari ini namanya kita belajar. Di sana sini masih terdapat banyak kekurangan dan semoga kedepannya kita bisa melaksanakan seperti ini lebih mantap, lebih sempurna, insya Allah, dan yakin bahwa tidak ada sesuatu yang tidak salah, tidak ada salah, hanya Allah yang punya kesempurnaan. Demikianlah permohonan maaf dari narasumber dan saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin divideokan nanti, mungkin ada 1-2 orang yang diminta tanggapannya nanti untuk divideokan sebagai arsip, sebagai bahan kita untuk. Ya. Tanggapan saya tadi tentang disko yang dilaksanakan di sekolah ini, ya, yang baru saja diseminarkan oleh sahabat kita, teman kita Pak Hafar, bahwa itu adalah sangat bagus untuk membangun karakter siswa, bagaimana proses pembelajaran di sekolah, dan juga kita sebagai rekan guru bagaimana membangun kesadaran dan motivasi kita untuk menyadari bahwa pembelajaran itu harus tergantung tentang budaya positif yang selalu diterapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada
narasumber kita hari ini dalam rangka proses calon guru penggerak yang telah memaparkan kegiatan aksi nyata dengan topik budaya positif di SMA Negeri 6 Palopo. Kami menyampaikan Pak bahwa sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya memiliki pandangan bahwa di kurikulum Merdeka itu sudah tidak lagi dibenarkan ketika siswa itu melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu begitu besar, bahwa kita tidak bisa melakukan tindakan untuk mengembalikan kepada orang tua atau dalam kata lain dikeluarkan. Ternyata setelah mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman materi dan kolaborasi pemahaman, ternyata tindakan itu ketika siswa memang sudah tidak bisa kita untuk merestitusi ataukah sebagai manajemen kontrol, ternyata masih ada tindak lanjut yang bisa dilakukan. Dan kalaupun itu setelah melakukan pendekatan tidak ada solusi, maka sekolah bisa mengembalikan kepada orang tua dengan alasan tadi itu. Artinya bahwa dalam melakukan tindakan ini kita tetap berusaha baik untuk menanamkan kesadaran terhadap diri siswa itu sendiri, tetapi ketika tindakan itu tidak bisa kita lakukan, maka kita juga bisa melakukan tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tua. Terima kasih Kak, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih saya ucapkan kepada pemateri karena telah diberi kesempatan untuk melakukan refleksi atas apa yang didapatkan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih pula karena telah memberi pengimbasan atas apa yang didapatkan dalam pendidikan CGP kepada kami semua komunitas guru yang ada di SMA Negeri 6 Palopo. Yang saya dapatkan di sini banyak hal, tapi tidak semua yang saya dapat sebutkan. Di antaranya itu saya telah mengetahui yang namanya kesepakatan kelas, perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian selain dari itu saya juga mengetahui bagaimana penanganan berdasarkan beberapa aspek yang telah dipaparkan oleh pemateri terhadap semua permasalahan-permasalahan yang selama ini guru hadapi, dan penanganan kami selama ini selalu memberi hukuman atau penghukum kepada siswa. Jadi setelah mendapatkan materi dari Bapak pemateri, saya pribadi telah mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan di sekolah selama proses pembelajaran. Terima kasih. Banyak. Baiklah, demikianlah video aksi nyata saya tentang budaya positif diseminasi di lingkungan sekolah saya di UPT SMA Negeri 6 Palopo. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Sekian dan terima kasih.